Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Putra Aditya Pratama dan teman-teman saya ada Daru Habib Mukhlis, Siti Mu'anisa, Widya Khairunisa, Safira Putri, dan Dewi Gila. Di sini kita akan menjelaskan tentang apa yang kita dapatkan di perkuliahan 3 in 1 pada sesi yang pertama. Langsung saja kita ke materinya. Ya, yang pertama yaitu bakteri. Ciri-ciri dari bakteri yaitu memiliki ukuran 0,2 hingga 1 mikrometer. Lalu reproduksinya aseksual atau pembelahan sel. Mereka membawa patogen yang menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Memiliki struktur internal yang sederhana dari satu sel dan dapat tumbuh pada media buatan. Bakteri juga berfungsi sebagai degradan, biostimulan, biopestisida, penghasil enzim, dan penghasil metabolit sekunder. Lalu yang selanjutnya yaitu cyanobacteria. Cyanobacteria memiliki ukuran 5 hingga 15 mikrometer. Struktur seperti bakteri, yaitu bersel tunggal dan dapat tumbuh di media buatan. Menghasilkan racun yang berbahaya bagi manusia dan hewan serta mencemari lingkungan. Itu adalah cyanobacteria. Lalu ciri-ciri yang lainnya dari cyanobacteria yaitu bertindak sebagai pengikat nitrogen ketika dilepaskan dari sumber makanannya. Lalu yang selanjutnya ditemukan di air tawar dan di air asin. Reproduksi aseksual, pembelahan sel, atau produksi spora. Mengandung klorofil dan pigmen lain untuk fotosintesis. Lalu yang selanjutnya ada virus. Virus memiliki ciri-ciri yaitu memiliki ukuran 0,015 hingga 0,2 mikrometer. Virus dengan gen yang mengontrol pertumbuhan serangga, terapi gen untuk kanker dan diabetes, dan rekayasa genetika lainnya. Itu adalah kegunaan dari virus. Lalu virus juga membutuhkan sel inang untuk hidup dan bereproduksi. Virus merupakan penyebab penyakit manusia. Lalu virus hanya mengandung DNA atau RNA dan dilapisi dengan zat yang terdiri dari protein, lipid, glikoprotein atau ketiganya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kamir. Kamir memiliki ukuran 0,015 sampai dengan 0,2 mikrometer. Selnya bersifat eukariotik karena memiliki nukleus. Kamir merupakan organisme bersel tunggal atau biasa disebut dengan uniseluler. Kamir juga dapat tumbuh pada media buatan seperti campuran limbah cair tahu dan juga air kelapa. Reproduksinya bisa secara vegetatif dan juga seksual. Untuk vegetatif bisa melalui pembentukan tunas dan juga pembelahan. Untuk reproduksi seksual bisa dengan pembentukan spora seksual. Kamir biasanya dimanfaatkan untuk produksi tape, roti, dan juga minuman beralkohol. Selanjutnya adalah kapang. Kapang memiliki ukuran 2 sampai dengan 10 mikrometer. Selnya dilindungi membran atau eukariotik. Sel kapang merupakan sel tunggal atau uniseluler. Reproduksinya bisa secara aseksual dan juga seksual. Untuk yang aseksual, kapang akan menghasilkan spora aseksual yang diproduksi dalam jumlah banyak, berukuran kecil dan ringan, serta tahan dalam keadaan kering. Untuk spora seksual, kapang timbul pada struktur spesifik yang disebut dengan fruiting bodies. Adapun manfaat dari kapang diantaranya seperti untuk antibiotik, kemudian pengendali hayati, dan juga dekomposer. Kapang juga memiliki kerugian seperti penyebab penyakit pada tanaman, kontaminan pada makanan. Selanjutnya adalah alga. Alga merupakan kelompok organisme yang memiliki klorofil untuk berfotosintesis. Alga termasuk eukariotik kecuali pada cyanophyta. Alga tidak memiliki akar, batang, dan juga daun sejati. Umumnya alga hidup dan tumbuh pada lingkungan akuatik. Untuk selnya, dari kelompok alga ini ada yang bersifat uniseluler dan beberapa ada yang multiseluler. Pengelompokan alga sendiri dapat berdasarkan pigmen fotosintetik yang dimilikinya. Biasanya alga dimanfaatkan untuk sumber makanan dan juga pupuk. Selanjutnya adalah alga. Alga merupakan kelompok organisme yang memiliki klorofil untuk berfotosintesis. Alga termasuk eukariotik kecuali pada cyanophyta.
Alga tidak memiliki akar, batang, dan juga daun sejati. Umumnya alga hidup dan tumbuh pada lingkungan akuatik. Untuk selnya, dari kelompok alga ini ada yang bersifat uniseluler dan beberapa ada yang multiseluler. Pengelompokan alga sendiri dapat berdasarkan pigmen fotosintetik yang dimilikinya. Biasanya alga dimanfaatkan untuk sumber makanan dan juga pupuk. Selanjutnya yaitu ekosistem mikroba. Aspek yang meliputi ekosistem mikroba yaitu antara lain tanah, air tawar meliputi danau, kolam, dan sungai, air laut, dan tanaman. Struktur fisik, komposisi nutrisi, dan temperatur ekosistem ini dapat mempengaruhi keanekaragaman dan kelimpahan mikroba. Organisme dari suatu habitat mempunyai cara tersendiri dalam beradaptasi. Mikrobiologi lingkungan. Komposisi dan fisiologi komunitas mikroba di lingkungan berupa tanah, udara, sedimen, hewan, dan tanaman. Pada suhu ekstrim, mikroba dapat melakukan pertumbuhan, seperti suhu rendah ataupun tinggi, ataupun dalam keadaan basah ataupun asam. Mikroorganisme mempunyai dampak khusus pada seluruh biosfer. Bakteri komosintetik memberikan karbon dan energi pada organisme lainnya, di mana pada saat ini tidak ada cahaya pada suatu ekosistem tersebut. Mikroba pengurai dapat mendaur ulang nutrisi. Dalam siklus biogeokimia, mikroba mempunyai peran khusus di dalamnya. Mikroba, terutama bakteri, mempunyai hubungan simbiosis, baik negatif ataupun positif, yang berefek pada ekosistem. Selanjutnya yaitu mikrobiologi tanah. Tanah merupakan lapisan paling atas di susur bumi yang terbentuk dari batuan lapuk yang diubah oleh organisme. Terjadinya mineralisasi senyawa organik yang terjadi akibat metabolisme mikroorganisme yang dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan hijau. Bakteri dan jamur dapat mempengaruhi struktur, kualitas penyerapan, dan pengayaan senyawa organik yang ada di dalam tanah. Tanah terdiri dari banyak komponen, yang salah satunya yaitu partikel padat organik, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada mikroba tanah. Nah, mikroba tanah ini terdapat di permukaan tanah atau dikenal dengan istilah rhizosfer. Contoh dari mikrobia rhizosfer adalah Pseudomonas florensis. Mikroba rhizosfer ini dapat memberi keuntungan bagi tanaman. Karena yang pertama, mikroba dapat melarutkan dan menyediakan mineral seperti nitrogen, fosfor, zat besi, dan unsur lain. Yang kedua, mikroba dapat menghasilkan vitamin, asam amino, auksin, dan giberelin yang dapat menstimulir pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, mikroba menguntungkan akan menghambat pertumbuhan bakteri lain yang patogenik dengan menghasilkan antibiotik. Next. Yang selanjutnya mikroba tanaman. Nah, untuk contohnya sendiri mikroba tanaman ada endopitik, rhizoplen, pilosfer. Untuk gambarnya dan bagian-bagiannya ada di gambar sebelahnya. Next. Mikrobiologi udara. Yang pertama, udara menjadi tempat sementara untuk bergerak, bukan tempat tumbuh dan berkembangnya organisme, sehingga tidak ada interaksi metabolik antara mikroorganisme di udara. Yang kedua, tidak ada nutrisi, kekurangan air, dan radiasi sinar matahari merupakan faktor pembatas pertumbuhan mikroba. Yang ketiga, ciri-ciri mikroba di udara itu bakterinya berbentuk vegetatif, jamur atau spora atau miselium, dan virus untuk contohnya. Yang keempat, pada umumnya mikroba bentuknya aerosol, terikat dengan partikel debu atau tetesan. Yang kelima, ukuran partikel bioaerosol lebih besar dari ukuran mikrobanya. Yang terakhir, konsentrasi bioaerosol bergantung pada jumlah mikroorganisme yang dipancarkan, jarak, kecepatan angin, dan tingkat kelangsungan hidup mikroba. Next. Untuk selanjutnya, mikroba perairan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada fungi atau jamur, yang kedua ada blue-green alga, yang ketiga ada alga. Buat yang pertama, fungi atau jamur dicirikan dengan yang tumbuh di perairan dangkal, pH di bawah 6, heterotrof,
tumbuh subur di dasar perairan yang tercemar. Contohnya itu Leptomythus lacteus. Untuk blue-green algae itu dicirikan dengan mengandung klorofil dan pigmen fotosintesis lainnya. Yang kedua, beberapa anabaena mampu mengikat nitrogen dari udara. Yang ketiga, tahan terhadap kondisi ekstrim seperti gurun dan mata air panas. Yang terakhir, dapat menyebabkan blooming di danau sehingga menghasilkan racun bagi organisme lainnya. Untuk mikroba perairan yang terakhir ada alga, dicirikan dengan terdapat di perairan air tawar dan laut, produsen bahan organik dan oksigen. Komposisi komunitas alga berubah tergantung pada kandungan garam, mineral, dan sifat-sifat zat yang membentuk pencemar utama. Yang selanjutnya, alga di perairan oligotrofik berupa diatom, genera, dan contohnya seperti Asterionella, Tabellaria, Melosira, dan Dinobrion. Alga di perairan eutrofik sejumlah diatom itu kelasnya Dinofita dan genus Spirogyra. Selanjutnya mikroba perairan. Nah, mikroba perairan yang pertama, flagellata, itu bergerak menggunakan flagella panjang, heterotrofik, dan dapat menyerap bakteri atau alga uniseluler. Yang kedua, sebagian ciliate berenang bebas. Nah, contohnya Paramecium dan Euplotes. Nah, mikroba ini menempel di bagian bawah, memakan bakteri, ganggang, serta zat organik. Yang ketiga, Rhizopoda amoeba merupakan mikroba perairan yang memiliki pseudopodia plasma yang digunakan untuk bergerak dan menangkap makanan. Yang terakhir, Sporozoa merupakan mikroba perairan yang bersifat parasit serta menjadi penyebab penyakit usus dan malaria. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mikrobiologi perairan. Air merupakan komponen paling penting dari organisme untuk hidup, dan 70% permukaan bumi tertutup oleh air. Air berperan dalam berbagai proses dan reaksi biologis. Contohnya, jenis perairan yang dihuni oleh mikroorganisme yang pertama, perairan bawah tanah yang terdiri dari mata air dan air tanah. Pada perairan ini, jumlah spesies mikroba di air cenderung rendah karena nutrisinya hanya sedikit dan jarang terdapat organisme seperti flora dan fauna. Yang kedua, perairan permukaan yang terdiri dari sungai, danau, dan air laut. Pada perairan ini, mikroorganisme air sangat bervariasi, berasal dari habitat dan limbah. Terdapat banyak dihuni flora dan fauna. Yang ketiga, sedimen, habitat sementara dan terjadinya proses dekomposisi anaerobik oleh mikroorganisme yang menyebabkan pelepasan hidrogen sulfida dan metana ke dalam air. Contohnya mikroorganisme yang terdapat di sedimen dasar yaitu bakteri selulotik dan kemoautotrof anaerob. Selanjutnya, mikrobiologi perairan, mikroorganisme yang terdapat di permukaan air. Yang pertama ada plankton, tersuspensi dalam air, merupakan organisme yang hidup melayang atau mengapung di air yang mengikuti arus karena tidak bisa menahan gerakan air. Yang kedua ada perifiton, menutupi benda atau tumbuhan di bawah air, tumbuh pada berbagai objek dan tanaman yang menempati zona garis pantai, terdiri dari alge kecil, diatom, green algae, dan bakteri. Berbagai protozoa, earthworms, oligochaeta, larva serangga, dan krustasea membentuk biosensis perifiton. Yang ketiga ada bentos, hidup di sedimen dasar. Habitat hidup di dasar yang berlumpur yang mengandung banyak senyawa organik hasil dekomposisi hewan dan tumbuhan. Habitat dasar yang dalam, tidak ada tumbuhan hidup karena kurangnya cahaya dan tidak ada oksigen, sehingga menyebabkan berkembangnya mikroorba dekomposer bebas oksigen. Bentos juga didominasi oleh bakteri dan jamur atau pengurai, serta beberapa hewan detritofag. Selanjutnya, fitoplankton. Fitoplankton terdiri dari algae berukuran mikro dan blue-green algae dan ukuran 50 mikrometer.
Diatom dan Dinobita merupakan fitoplankton yang dominan di laut. Kemudian Cryptobita, Diatom, Blue-green algae, Green algae merupakan fitoplankton yang dominan di air tawar. Kemudian ada zooplankton. Zooplankton yang berada di perairan air tawar seperti Rotifera, Brachiopoda, dan Copepoda. Zooplankton yang berada di perairan laut seperti Copepoda, Stenopor, Urochordata, ulat panah, serta beberapa spesies jeruk. Umumnya mereka merupakan filtrator atau predator. Selanjutnya ada protozoa plankton seperti Flagellata dan Ciliata merupakan protozoa dengan habitat zona perairan terbuka. Flagellata dan Ciliata merupakan konsumen utama bakteri. Kemudian kebanyakan dari Ciliata memakan Flagellata, algae, dan Ciliata yang lebih kecil, serta protozoa sebagai makanan zooplankton. Kemudian bakteri heterotrof. Bakteri heterotrof mempunyai habitat perairan akan kaya bahan organik dengan jumlah populasi bervariasi 10⁵ sampai 10⁵ sel per mili. Kemudian virus plankton. Dari beberapa jenis plankton, virus merupakan unsur terkecil dengan jumlah populasi 10⁵ sel per mililiter. Habitat virus terletak di air tawar dan laut. Kemudian penyebab kematian bakteri diakibatkan oleh virus dan protozoa. Selanjutnya yaitu lingkungan mikroba perairan. Yang pertama, konsentrasi nutrisi rendah. Hanya mikroba indigenous yang dapat bertahan. Contohnya bakteri E. coli yang cepat mati pada air destilasi, sedangkan Pseudomonas spp dan Acromobacter spp dapat bertahan. Yang kedua, homogenitas sifat perairan. Nutrisi serta pH yang homogen pada lingkungan perairan sehingga menghasilkan produk dan sifat mikroba yang relatif sama. Yang ketiga, pergerakan air. Menempelnya mikroba perairan pada zat atau benda lainnya sebagai akibat dari pergerakan air. Contohnya pada Zooglea spp pada bakteri dan Pandorina spp pada algae. Yang terakhir, pergerakan mikroba perairan. Dengan adanya flagella dan cilia pada mikroba, memungkinkan mikroba dapat bergerak dalam air. Selanjutnya, mikroba perairan. Pertama, bakteri autochthonous merupakan mikroba yang berasal atau mempunyai habitat asli di air. Yang kedua, bakteri allochthonous merupakan mikroba yang berasal atau mempunyai habitat di tanah atau udara yang memasuki perairan. Kemudian ada bakteri berfotosintesis atau fotoautotrof seperti yang pertama Filiform green bacteria atau Chloroplexa cae. Yang kedua sulfuric green bacteria atau Chlorophylla cae. Yang ketiga sulfuric purple bacteria atau Chromatia cae dan Ectotior cae. Kemudian ada non-sulfuric purple bacteria atau Rhodospirilla cae. Yang kelima ada Heliobacteria atau Heliobacteria cae. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.